khusus takbir Allahu Akbar. Tinggal lo poli malaikati sekelompok malaikat ruku terus sejak diciptakan. Masa tiada bahi ruku terus. Lantaran malah heti imam hemor ruku malah ruku lolo ilo langadi. Kalau malaikati bo sujud terus. Ini jenis-jenis dan ciri dari amalan malaikat yang tidak pernah mereka itu layak sunallah ma amarhum hayafaluna ma yu'marun. Ada malaikat sejak dia diciptakan sampai akhir zaman bertasbih subhanallah subhanallah bau teh li teu. Ada malaikat alhamdulillah alhamdulillah. Ada malaikat Allah akbar Allah akbar. Ada malaikat la ilaha illallah la ilaha illallah hipotah halil ya. Hilo ngalati imam milai wau memohel arwah. Malaikat teh mau tahlil. Pau tiba teh ulun taala dia hutum tahlil ya walau ni. Ini malaikat pun diciptakan. Itu kalau Nabi Tameraj. Saya hanya menerjemahkan pada Anda sekalian. Bahkan walau ilondo kalau Nabi walau tutulat satu sungai yang begitu luas dalam, hanya Allah yang tahu berapa luas dan kadar dalamnya. Walau lemah deh lomio, Allah alam. Ilontong kalau Nabi Tameraj sih. Ilontong kalau Nabi Tohungo dutulabe itu di pusat di pertengahan. Pusat itu kan Tohungi. Di pertengahan sungai yang begitu luas dan dalam, hanya Allah Maha tahu berapa luas dan dalamnya. Ada malaikat, Pak. Di tengah itu ada malaikat. Ketika ada hamba Allah mengucapkan subhanallah, mamulai abulnya polipi dia mulai bentangkan sayapnya. Subhanallah, dia bentangkan sayap. Ketika hamba Allah mengucapkan alhamdulillah, dia mulai gerak-gerakan. Mamulai abulnya di hewa beliau. Ini yang dilihat oleh Rasulullah. Wanu tiba teh kabaratan ini tinggal main dua Nabi, ate bae mengungguli main. Begitu hamba Allah mengucapkan la haula wala quwata menyelam illa billahil alil azim, dia muncul dengan kuasa, dengan izin Allah. Begitu dia muncul, dia hempaskan sayapnya, Allah ciptakan sejumlah malaikat dengan ucapan yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Malaikat itu himahulita patah Nabi lo untuk iling tosoroga satu kebun yang begitu luas penuh dengan buah-buah. Kau tahu keing lihat kebunku penuh dengan bunga. TK kan ada itu, ada yang merah, ada yang putih. Nyanyian di TK, lalu di TK main kita hehulu abis itu ngalah tidak, pilih lima hal yang di TK. Kalau misalnya Rasulullah melihat ada buah apel, buah korma, buah delima ada di surga, Pak Kadi, waktu saya ke Jakarta, saya lihat itu buah apel di supermarket, di pusat-pusat perbelanjaan, di Sogo itu 33 lantai. Kami ati boloh itu lantai 3 sampai lalu tolore malo isate bo heheli ate bolo alo tati di Pokalti to bait. Di cerita 91 Pak Ustaz. Belanja mata, harap pelatih belanja mata itu 4 mata. Ternyata dia belanja mata itu mau milo. Istilah di sana begitu ya, belanja mata. Ustaz, belanja mata di Sogo. Harap pelatih belanja mata timah kota Ilomatu hati ya. Ternyata istilah itu pusat kota Jakarta belanja mata itu memilih. Kau sekarang lihat-lihat ya, dia ada delodo itu belanja mata tangguli. Di sepuluh lantai 3 pemang peisa. Jadi kalau misalnya di Sogo atau di mana-mana di matahari kita melihat ada buah korma, buah apel, lalu kita samakan dengan di surga, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Hanya namanya yang sama, tetapi bagaimana khasiatnya wallahu a'lam.
Ini baru buah-buahan. Apalagi menyamakan Rasulullah dengan si A si B, tidak boleh. Kan mailah patai begitu perbincangan orang itu soal mauludu. Rasulullah itu punya mata, punya telinga. Dia malita membeli bulungan, kira-kira dia model bulungan, tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh berhayal atau berpikir Nabi itu seperti siapa. Muhammadun basarun la kal basari bal huwa kal yakuti bainal hajari wal madar. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Ibarat permata, ibarat berlian yang ada di tumpukan pasaran. Itulah untuk hungawe ila ilata. Rasulullah luar biasa, lebih dari itu. Ini bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa akhlak, sekali lagi tidak boleh atau haram hukumnya. Kalau kita lihat curah hujan ya, kalau kita baca kitab Badailuz Zuhur, pernah dijelaskan oleh almarhum Kiai Haji Adam Zakaria, seorang ulama besar. Sebenarnya botu alodidi botie, butiran hujan botie, ongo idilio, paling kecil butiran hujan itu ibarat seekor unta. Wanu lelo unta tuwe boleh main elunggong unta, dia tuh mulai. Jangankan itu, atap sirap timolo tutup pak, ini seng rusak. Dengan izin Allah, hujan itu dipoles, diatur sedemikian rupa dengan curahan hujan yang setiap titik dikawal oleh malaikat. Dia botak serianto, oh data lo malaikat Malik yang mengatur rizki, mengatur curah hujan, tahu persis di seluruh alam ini jumlah tetes air hujan, dia tahu dari awal sampai akhir zaman dalam catatannya. Tetapi malaikat Malik tidak mampu menghitung kekuatan, barokah, syafaat daripada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan curah hujan mereka ini pak, tapi menghitungi mereka ini berapa jumlah pahala satu kali salawat, malaikat Malik tidak mampu menghitungnya ya. Ada orang yang bernama menggunakan nama-nama malaikat, kan ada Ridwan ada, tapi kalau malaikat pencabut nyawa dia lo umum tahu pak ya. Jarang orang bernama malaikat Israel. Jarang orang misalnya Israel, tidak ada orang menggunakan nama itu. Tapi kalau Malik ada. Contoh sahabat saya pemilik mall komputer di Limbau itu di lampu merah, nah di depan apotik Mira ya, depan Dipa itu. Tahu Allah mall tahu Abdul Malik Laleno. Tan melapor 40 hari liu. Kan tadi muka tanggul malaikat Malik Ridwan. Tapi kalau menggunakan nama Israel, tadi pedon helwati itu. Jangankan begitu. Di Gorontalo ini baru satu rumah yang saya lihat ketika kita masuk di rumah beliau. Pak Haji Suma ya, Jam Talat nanti Kasim Suma, mantan Kakancam Malato wilayah Koandang tiba itu kepala dinas Momolu Kakancam ya, maksudnya kepala dinas kecamatan Pak Haji ya. Anu Timadu ada ya. Begitu kita masuk di rumah, ini teras, di sini kamar. Tertulis di pintu kamar itu, ajal pasti datang. Di pol maswat ya Pak. Kalau beli hadiah dia. Begitu beraninya dia menulis atau yakinnya dia, ajal pasti datang. Kira-kira toh londaloti ya. Dia data buti bele hebilo tulolati baik memayango atau bele pengakadia lati tadi lalu apalagi tuh tambah dulu antula-tula ajal pasti datang. Kira-kira mau bubar kita menikati. Ada tulisan ajal pasti datang. Apalagi kalau menggunakan nama malaikat Israel. Misalnya wong puli bate tanggulale Israel atau wong puli haji ini Israel. Wala alatia wong puli alatia itu dia teh tanggula Israel Pak. Anu ali walu, alia walu.
Mungkin tipa ya, mungkin tipa ada mau buat apa kali mata gulate Israel pula. Masya Allah. Jadi tugasnya itu banyak, begitu banyak jumlah malaikat yang kita imani itu minimal ada 10 orang. Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam, menyampaikan wahyu dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad. Ya bapak hilen malah bolos sekali waktu itu walau tak betul-betul ada belendo atau bolo hunuta lo hulo pangat dalalo. Assalamualaikum batil hulon dalo itu jo Pak Karim batia batil hulon dalo lolo batia botitan ti Jibril bolo dungo hiloma boy itu mama ngolohit pe itu betul dipikir lagi. Jadi malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Di belakang Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi. Jadi kalau ada orang mengaku dia menerima wahyu, luar biasa itu. Tidak ada minta apa-apa Pak. Nilai oleh Jibril itu apa-apa tuh. Kalau kita baca kitab Majalis Susaniyah. Tapi untuk Rasulullah tidak bisa dihitung. Asal ada perintah Allah langsung malaikat Jibril turun dengan 2 versi. Versi pertama membawa wahyu Allah yang disebut Al-Quran, ini juga perintah Allah. Versi kedua membawa perintah Allah atau wahyu Allah disampaikan kepada Rasulullah. Versi kedua ini kadang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu Nabi bersabda dengan menyandarkan diri kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ya ibna Adam, istaqaituka falam taskini. Ini contoh hadis qudsi. Baca kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi. Wahai manusia, aku telah memberi minum kepada kamu dan kamu tidak pernah memberi minum padaku. Ini contoh hadis qudsi. Jadi lafaz itu diatur, disampaikan oleh Rasulullah, tetapi dasar perintah itu langsung dari Allah. Ada kalanya perintah Jibril disampaikan, perintah Allah disampaikan pada malaikat Jibril, disampaikan pada Rasulullah, baik itu secara nyata atau dalam keadaan tertidur, yang biasa disebut dengan hadis qudsi. Dapat tahu tiali halua. Oh, udah ada keterangan ini. Wallahu amiyati mopelu olan. Sedangkan itu wa anta rabbul alamin, kaifa istat'amtuka wa anta rabbul alamin. Dia itu hemongilu taluhu atau hemongilu teh minuman dari minuman boti ABC itu diluari Coca-Cola ya. Ngamila hewan itu untuk dia tanggulan to tato ti hedun. Anda minum sepuas-puasnya sementara tetangga Anda dalam keadaan haus. Oh, tawan tuh itu. Nanti di hadis qudsi Pak. Ada 3. Ini satu saja contohnya. Yang kedua soal pakaian. Kemudian yang ketiga soal sakit. Tapi nada hadis ini sama. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan kita teruskan. Ada 9 lagi ya. Yang pertama adalah tugas dari malaikat Jibril alaihissalam, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa jumlah Nabi itu 124.000. Jumlah Rasul itu 313 orang berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Tapi yang kita imani cuma 25 orang yang kita imani. Begitu pula jumlah malaikat cukup banyak, tidak bisa kita hitung. Tapi yang wajib kita imani ada 10 malaikat. Mudah-mudahan 2 sampai seterusnya sampai 10 insyaallah nanti akan kita bicarakan sedikit pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. On bolololo ya di adito ma pali-palito. On bolololo ya letang atau maapu mengutato. Pada Allah kita berserah diri. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.